Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul Probation. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka very good, sempurna dan tidak ada kekurangan. Dan di dalam kesempurnaan itu, mereka diuji. Artinya, ujian ini tidak negatif, karena itu adalah bagian dari very good. Jadi, ujiannya very good. Dan kita perlu memisahkan ujiannya dan hasil ujiannya. Hasil ujiannya tidak diciptakan, sehingga hasilnya tidak bisa dikatakan bagian dari very good. Ketika diciptakan, nama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sudah langsung ada. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika diciptakan, sementara mereka very good, mereka langsung diuji. Jadi, bisa dikatakan sejak diciptakan, mereka langsung masuk ke dalam probation. Pertanyaannya, kenapa di saat mereka diciptakan, mereka langsung masuk ke probation? Jawabannya, karena sebelum mereka diciptakan, sudah ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena untuk apa pohon itu ada kalau waktu mereka diciptakan tidak ada probation? Jadi, sebelum manusia diciptakan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu sudah ada. Jadi, ketika manusia diciptakan, semua very good termasuk pohon terlarang. Dan very good ini karena tidak pernah ada persoalan dengan nama pohonnya. Dan kurang dari very good itu tidak ada urusan dengan buah pohon terlarang. Pertanyaannya, kenapa ujian itu bagian dari very good? Artinya, manusia yang very good ini diberikan ujian yang very good untuk bisa memilih apa yang benar untuk mempertahankan very good-nya. Dan bukan manusia yang mempertahankannya, tetapi Tuhan yang bekerja untuk mempertahankan very good itu, berdasarkan Hebrew 1 ayat 3. Manusia diberikan pilihan untuk mempertahankan yang very good atau tidak mempertahankan yang very good. Dan itu diungkapkan dengan makan atau tidak makan buah yang dilarang, sekalipun tidak ada salahnya dengan buah yang dilarang itu. Jadi ujiannya adalah apakah saya mau tetap very good? Yang menentukan adalah apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Saya yang menentukan apakah mau dipertahankan very good-nya atau tidak mempertahankan very good-nya. Dan Tuhanlah yang mempertahankannya. Jadi kita lihat di sini, di first probation ujiannya adalah apakah saya masih mau yang very good? Dan karena di second probation itu ada hasil dosa, ujiannya adalah apakah saya masih mau hasil dari dosa atau saya mau kembali lagi ke yang dulu, yaitu yang very good. Jadi hanya ada dua pilihan. Makanya kalau kita gagal, tidak ada third probation. Jadi, di dalam kehidupan ini, kita diberikan pilihan. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap seperti ini? Pernahkah kita bertanya, kenapa saya tetap seperti ini? Artinya, kalau kita tetap seperti itu karena kita memilih yang salah. Pertanyaannya, memangnya apa yang saya pilih? Contohnya, kita memilih makanan dan minuman yang tidak sehat.
Tetapi ini bukan soal apa yang saya mau minum atau apa yang saya mau makan. Persoalannya adalah apa yang membuat saya mau minum atau saya mau makan. Dan kita tahu itu persoalannya adalah limbic system kita. Dan kalau pilihan kita masih berdasarkan apa yang salah itu, tidak akan ada third probation, karena hanya ada dua pilihan. Sukacita kita tidak didikte oleh orang lain. Untuk bersukacita itu adalah pilihan kita. Dan kita seperti kondisi kita sekarang ini, itu karena pilihan kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Dan kita tidak bisa berharap untuk berbuah kalau kita selalu memilih yang sama, yaitu yang salah. Dan kita perlu tahu di mana kita sering jatuh. Dan sangat penting dan menolong untuk ada orang yang mengingatkan kita. Jangan sampai ada pikiran curiga terhadap satu dengan yang lain. Di dalam perkumpulan kita perlu trust each other atau saling percaya satu dengan yang lain. Dan trust itu hanya bisa dibina kalau kita berkumpul bersama-sama. Gathering atau assembly kita di bumi ini akan membuat kita fit untuk assembly di surga. Jadi, kalau kita tidak assembly at the appointed time dan berada di tempat-tempat yang Tuhan sudah tetapkan, kita tidak akan fit untuk assembly di surga. Pilihan adalah milik kita masing-masing. Tidak ada cara lain di mana karakter kita bisa fit selain yang Tuhan sudah tentukan. Dan suka atau tidak ada cara yang lain. Karena ini bukan soal kita suka atau kita tidak suka. Di dalam perkumpulan, kita memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain. Mari kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 20. If a man say, I love God and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Kenapa kita bisa katakan bahwa kita mencintai Tuhan yang kita tidak lihat, sementara kita tidak mencintai saudara kita yang kita lihat? Jadi, untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan adalah dengan kita mencintai sesama kita yang kelihatan. How do I have a very good relationship with God? By having a very good relationship with my brothers and sisters at the appointed time. Bagaimana saya bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan? Caranya adalah dengan memiliki hubungan yang baik dengan satu sama yang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan sudah memberikan caranya. Dan jikalau kita berpersoalan dengan orang yang kita lihat, kita pun berpersoalan dengan Tuhan yang tidak kita lihat. Dan kalau kita tidak bisa cocok dengan orang-orang yang bisa kita lihat, bagaimana bisa kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Jadi saudara-saudara, berdasarkan tanda-tanda probation sudah mulai tertutup. Namun bukan berarti Tuhan ada waktunya, tetapi Tuhan sudah memiliki orang-orangnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang menentukan orang-orangnya?
Kenapa sudah ada orang-orangnya? Dan kenapa bukan kita? Ini bukan soal dengan kita atau tidak. Kalau Tuhan sudah ada orang-orangnya, itu karena sudah ada orang-orang yang serius dan selalu pilih apa yang benar. Dan kalau kita tidak termasuk di dalam orang-orang itu karena kita selalu tidak memilih apa yang benar. Dan kalau kita pilih yang salah, tapi kita serius dan masih dalam tahap pembelajaran, belum tutup pintu. Namun, saat kita tidak serius lagi dengan terang yang kita sudah miliki, kita tidak ditunggu lagi. Karena untuk apa mau ditunggu kalau dengan kebenaran yang sudah diketahui tidak pernah mau memilih apa yang benar? Dan kalau kita masih salah bukan karena kita main-main, Tuhan masih mau menunggu kita. Jadi Tuhan itu sangat baik. Dan saking baiknya Tuhan tidak mau memperlama orang-orang yang serius dengan menunggu orang-orang yang tidak serius. Dari mana kita tahu akan hal itu? Karena banyak orang-orang kafir dibinasakan agar mereka tidak membinasakan umat Tuhan.